Revival Worship Church. Selamat beribadah. Saya percaya bahwa jika masih diberikan waktu oleh Tuhan hari ini untuk kita menghampiri Tuhan, untuk kita beribadah, itu satu anugerah yang sangat luar biasa. Mari ajak keluarga, saudara, anak-anak kita mungkin untuk kita bersama menghadap Tuhan dan mempersiapkan hati untuk beribadah. Kami berdoa, Tuhan, kami siap untuk beribadah. Biar Engkau menguduskan kami, Engkau memberkati, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Demi nama Yesus, amin. Yesus ada, sobat kita, amat tulus dan benar. Ia dengan sukacita hentar kita bergemar. Banyak kali dosa untung serta damai hilanglah, karena tidak minta tolong pada sobat itulah. Amin. Yesus ada, sobat kita, amat tulus dan benar. Ia dengan sukacita hentar kita bergemar. Saya percaya ada sobat yang setia, namanya Yesus. Dia Bapa yang paling baik, kekasih yang luar biasa, sahabat yang sungguh setia. Dimanapun kita berada, kita tidak pernah dilupakan, tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dibiarkan, karena dia sahabat yang paling setia. Datang kepada Yesus, come to Jesus. Datang kepada Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh.
Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Apa kabar semuanya, jemaat Tuhan dimanapun berada? Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi dalam hadirat Tuhan, dan kita percaya bahwa Yesus yang sangat luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Puji Tuhan. Baik, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya diberi kesempatan untuk membawakan firman Tuhan dengan tema terbebas dari iri hati. Saudara, iri hati adalah suatu keadaan di mana akan kita temui dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Itu bukan hanya saat kita ada di luar atau ketemu dengan teman ataupun, tapi di mana-mana dalam kondisi apapun, saudara, berbicara iri hati itu akan banyak kita hadapi, saudara. Ada selalu slogan yang selalu mungkin kita dengar bahwa iri hati itu artinya tanda tak mampu. Itu menurut orang-orang yang bilang ya. Tapi apa kata firman Tuhan tentang bagaimana menjaga hati supaya kita terbebas dari iri hati? Saudara, iri hati adalah suatu keadaan di mana seorang ketika dia melihat orang lain jauh lebih hebat, orang lain mempunyai banyak kesempatan-kesempatan, orang lain memiliki kelebihan-kelebihan, saudara, itu akan kecenderungan itu membuat orang di sekitarnya, jika dia tidak memiliki hati yang besar, jika dia tidak memiliki hati yang murni atau hati yang baik, saudara, itu akan menimbulkan hal-hal yang dari dia nggak suka, lama-lama membenci, kemudian lama-lama mulai ada niat-niat yang tidak baik, saudara. Dan itu bisa berakibat hal-hal yang fatal, saudara. Jadi sebenarnya iri hati itu adalah sesuatu yang kelihatannya kecil, tapi akibatnya itu bisa membawa kepada hal-hal yang besar, bahkan hal-hal yang sangat vital atau yang sangat berbahaya. Saudara boleh lihat di televisi atau di surat kabar yang pada zaman dulu kita masih baca koran ya. Hari ini kita bisa lihat di internet, di medsos. Ada orang-orang yang hanya karena dia iri, dia bisa melakukan keputusan-keputusan yang salah. Ada orang hanya karena dia iri hati, dia bisa memukul atau bisa membunuh atau bisa melakukan hal-hal tipu daya ataupun sabotase dalam pekerjaan atau dalam bisnis-bisnis yang besar, dan masih banyak hal yang lain. Kalau kita lihat jadi itu bisa menyerang berbagai umur, saudara. Jadi iri hati itu tidak hanya ketika saudara sudah menjadi pribadi yang dewasa, sudah bekerja dalam hal ini, saudara. Tapi itu juga bisa menyerang anak-anak muda, anak-anak bersekolah yang dari SMP atau SD, let's say. Itu juga saudara bisa lihat di sekolah-sekolah. Ada anak-anak yang ketika mereka dibully, saudara, ketika mereka diperlakukan tidak baik, itu kenapa, saudara? Kalau bukan karena iri hati, karena melihat ada orang jauh lebih cantik, mungkin ada jauh lebih punya kesempatan banyak ataupun lebih dari dirinya, sehingga mulai terjadi ada pembulian dan mulai terjadi kekerasan, mulai terjadi hal-hal yang itu sangat tidak pantas, saudara. Nah, dalam kekristenan, sebagai orang Kristen, saudara, Alkitab mencatat kita perlu menjaga hati. Hati itu adalah sumber di mana seluruh kehidupan kita akan terpancar. Sebab itu, saudara, iri hati itu tidak menjadi masalah yang dihadapi oleh hanya orang dewasa atau hanya orang-orang yang sudah lebih mengerti akan kehidupan. Tetapi, saudara, iri hati itu juga saya katakan tadi dari segala kalangan umur itu bisa menjadi iri, saudara. Sebab itu, apa yang disebabkan ketika orang iri hati, saudara? Yang pertama itu ada
kadang-kadang dia mulai nggak suka, kemudian dia mulai gosip, kemudian dia mulai menjelekkan di belakang, saudara ya. Kemudian dia mulai menghasut orang-orang yang lain. Dia mulai menceritakan hal-hal yang tidak sebenarnya, saudara. Jadi hal yang sudah dikembangkan, ada berita-berita yang tidak benar, saudara. Dan mulai berkembang di mana-mana, saudara ya. Baik dari skop kecil, teman-teman dekat, kemudian teman-teman yang lebih skop luas lagi. Bahkan bisa sampai Anda bisa lihat di Facebook, di Instagram, atau di medsos, orang bisa mengata-ngatai, orang bisa taruh status yang menyerang orang yang lain, saudara. Jadi saudara, hal-hal ini itu bisa berakibat hanya dari iri hati, hanya dari kondisi kita tidak suka dengan orang, kondisi di mana kita benci dengan orang lain, kita mulai merasa tersaingi, saudara, dengan kehidupan orang lain. Dan hari-hari ini terjadi di mana-mana, saudara. Kita bisa menutup jalan orang lain karena kita berpikir bahwa kita tidak mau orang itu jauh lebih sukses, orang itu jauh lebih diberkati, orang itu jauh kemana-mana, saudara. Dan saudara, firman Allah berkata, Anda dan saya adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak yang dikatakan mengikut Kristus, saudara. Dan yang diajarkan bahwa kita adalah anak-anak pembawa damai, bukan anak-anak pembawa rusuh atau anak-anak pembawa onar, saudara. Sebab itu bagaimana caranya supaya kita boleh terlepas dari iri hati? Itu tidak terjadi satu malam, saudara. Tiba-tiba Anda tidur, bangun, berdoa, dan besok tidak iri. Saudara, bagaimana supaya kita terbebas daripada iri hati? Yang pertama, kita harus mengambil keputusan. Kita harus mengambil keputusan untuk kita berhenti memiliki hati yang jahat. Itu harus menjadi keputusan. Bagaimana kita berhenti untuk mengambil keputusan berhenti dari memiliki hati yang jahat, saudara? Ya, yang pertama yaitu kita perlu ngecek kita memiliki hati yang jahat atau enggak, saudara. Dan hati kita itu yang menilai cuma Tuhan. Dan kalau kita berkata bahwa saya tidak tahu kalau saya memiliki hati yang jahat, nggak mungkin, saudara. Kita bisa mengetahui kok, kita perlu ngecek, saudara. Dan saya percaya Roh Kudus itu bisa menuntun kita. Pernah nggak, saudara, contohnya ketika saudara sedang kesal dengan seseorang, saudara merasa orang itu jauh lebih dari Anda, saudara merasa bahwa kehidupan Anda terancam dengan orang itu, atau saudara mulai rasa nggak suka dengan orang itu, dan kemudian mulai ada keinginan, mulai ada rencana-rencana yang tidak baik, mulai menjelekkan dari belakang, mulai berkata yang tidak benar. Saudara, itu salah satu indikasi di mana saudara mulai ada iri hati, saudara. Saudara mulai ada memiliki hati yang jahat. Jadi nggak jauh, saudara, orang yang mulai mengetahui, saudara, bahwa kita memiliki hati yang jahat, saudara, mulai ada dalam hati kayak nggak nyaman, mulai ada dalam hati itu kayak rasanya nggak enak, saudara. Dan itu yang bisa ngecek itu Anda dan saya. Orang bisa menilai kita, tapi yang paling tahu Anda dan saya. Ketika engkau ingin mencelakakan orang lain, ketika engkau ingin menjelekkan orang lain, dalam hati saudara sudah ada rasa yang nggak enak, sudah ada mungkin suara yang kecil, dan itu pasti Roh Kudus. Ia mungkin berkata, jangan loh, itu teman kamu. Atau mungkin, enggak boleh seperti itu, dia nggak melakukan itu. Tapi hati kita tuh udah pengen, dan mulut kita tuh udah pengen untuk jelekin. Nah, saudara, itu sangat mudah, saudara, karena tidak ada orang yang lihat. Betul nggak, saudara? Tapi firman Allah berkata bahwa jejak langkah anak-anak Tuhan itu Tuhan Maha tahu. Sebab itu, saudara, yang paling penting, yang paling pertama, Anda bisa mengecek hati. Izinkan Roh Kudus mengoperasi seluruh hati kita sehingga kita bisa menemukan dan mengetahui bahwa hati kita sudah mulai melenceng. Hatimu sudah penuh dengan kebencian, dan kemudian iri hati itu menguasai lebih lagi. Dan Anda mulai ada pikiran-pikiran yang negatif, berulang-ulang negatif tentang orang itu, saudara. Cek lagi, apa penyebabnya? Dan saya percaya kalau kita berdoa, Roh Kudus akan memberitahu kepada setiap kita. Kenapa, saudara? Karena tidak ada orang yang datang menghampiri Tuhan dengan kebencian. Tidak ada orang di mana Tuhan itu
akan terus menerus ada dalam hidupnya jika dia penuh dengan kebencian, saudara. Nggak mungkin, saudara. Sekali dua kali berulang-ulang tanpa kita sadari mungkin bisa. Tapi ketika saudara sudah tahu bahwa saudara memiliki akar pahit, memiliki sakit hati, memiliki iri hati dan berkembang terus menerus, saudara, kita perlu membereskan itu, saudara. Karena kalau saudara terus menerus seperti ini, saudara, yang rugi bukan orang lain, yang rugi Anda dan saya. Saudara mulai lihat di tempat Anda bekerja, di kantor mungkin ada teman-teman yang tadinya baik, kemudian mulai ada pembicaraan-pembicaraan yang tidak enak, atmosfernya mulai nggak enak. Sampai suatu waktu mungkin saudara dengar dari orang lain. Karena saya percaya firman Allah berkata tidak ada satupun yang tersembunyi yang Tuhan tidak akan bukakan, saudara. Suatu waktu saudara mulai mendengar ada omongan-omongan yang nggak enak, saudara. Dan jika engkau memiliki respon hati yang baik, saudara tidak akan pernah membalasnya. Karena saudara ingin menjaga hati, saudara. Kalau saudara mulai membalasnya, artinya saudara sudah tidak jauh lebih baik dari mereka. Jadi menjaga hati itu adalah keputusan. Orang lain boleh menaruh iri hati kepada saudara, tapi saudara menabur dengan hal yang baik. Saudara tetap berpikiran yang baik, saudara. Itu akan menolong kita. Dan itu menjadi salah satu indikator cara untuk kita bisa mengecek hati kita, saudara. Ketika saudara mulai ada timbul rasa nggak nyaman dalam hati saudara, cepat-cepat untuk saudara ngecek lebih dalam lagi. Ngecek, minta Tuhan, ampuni Tuhan, aku kok rasanya nggak nyaman sama dia. Aku kok kemarin sudah mulai berbicara yang negatif terus. Padahal mungkin orang itu tidak punya hati yang jahat kepada saudara. Jadi saudara bisa bayangkan, saudara, yang menjadi resiko itu ditanggung Anda dan saya, saudara. Karena kita anak Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa keluar terbebas dari iri hati? Yang pertama kita harus ngecek. Dan ketika kita ngecek, kita harus mengambil keputusan untuk saya tidak mau iri hati. Saudara mulai ketika ada pikiran yang gak enak, mulai ada suara-suara gak enak di hati, di pikiran mulai terusik, tapi Anda berpikir, saya gak mau. Kenapa? Karena orang lain tidak melihat, tapi Tuhan tahu, saudara. Itu masalahnya. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang jahat, firman Allah berkata tabur tuai itu masih ada sampai hari ini. Sebab itu jangan pernah takut Anda dijahatin orang. Jangan pernah takut Anda dijelekkan orang. Jangan pernah takut Anda dimanipulasi dan sabotase atau apapun itu, you name it. Jangan pernah takut. Kebenaran itu tidak pernah sulit mencari jalan. Dia akan mencari jalan sendiri. Yang perlu kita lakukan, jaga hati, jangan terusik. Dan kalau saudara mungkin yang menjadi pribadi yang memang mulai jengkel atau yang memang mulai iri hati dan menebar gosip, menebar hal-hal yang tidak benar, mulai menjadi pribadi yang kompor sana kompor sini, saudara, dan itu mulai terus berkembang, saudara, buat apa Anda menjadi Kristen? Sakit hati boleh, kecewa boleh, iri hati mungkin pada saat itu boleh, tapi ketika kita mulai menyadari bahwa ini tidak baik, ini akan menghambat berkat, ini akan menjadi tempat di mana apa yang engkau tabur, saudara, dari iri hati, sakit hati, kecewa dan terus menerus, saudara, itu akan menjadi tempat di mana dosa akan berkembang biak lebih gampang lagi. Dan buat apa saudara menjadi Kristen? Ngapain saudara capek-capek ikut Tuhan, capek-capek diproses, capek-capek mengasihi Tuhan, capek-capek ke gereja, kalaupun nggak ke gereja ikut ibadah online, capek-capek berdoa, tapi kita sendiri tidak ada keputusan untuk menjaga hati. Buat apa saudara? Sakit hati boleh, kecewa boleh, iri hati bisa datang kapan saja, tapi putuskan untuk saudara berkata, saya tidak mau dikuasai oleh dosa, karena saya ingin memilih untuk mencintai Tuhan. Itu yang paling pertama. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan, saudara? Yang kedua, mulai membangun pikiran yang baik, saudara. Pikiran itu tidak ada orang yang dapat menolong kita, saudara. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Orang lain menasihati kita hanya sampai di sana, karena keputusan tetap ada menjadi bagian Anda dan saya. Bagaimana caranya, saudara? Kita perlu untuk benar-benar
memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa. Firman Allah berkata hal-hal yang mulia, hal-hal yang sedap didengar, hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Itu yang perlu kita maintain dalam pikiran untuk kita ingat, sehingga itu akan menjadi kebiasaan. Jadi suatu keputusan itu akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menjadi karakter, dan itu tidak terjadi satu malam. Saya juga dulu mungkin tipe orangnya positif, tipe orangnya lebih easy going, tapi kadang-kadang berjalannya waktu, tambah umur, tambah menghadapi banyak masalah, mungkin dan yang lain, saudara, asam garam taruhlah saudara, dan atau kita diperlakukan tidak baik, kadang kita bisa menjadi pribadi mungkin hati yang mulai tumbuh kesel, jengkel, mulai berpikiran negatif, mulai sering lebih drop, down, atau mulai ada pikiran-pikiran yang kesel kepada seorang, dan mulai ada pikiran yang mulai diracuni oleh keadaan-keadaan yang ada. Ketika orang disakiti, dia tidak langsung tiba-tiba haleluya saudara. Ada proses waktu kadang. Nah di saat itu juga kadang-kadang hati kita mulai tercemar. Dari yang baik, kok jadi begini. Dan jadi saudara harus memutuskan. Ketika saudara memutuskan bahwa saya harus menjadi pribadi yang memiliki pikiran yang positif. Orang bisa berbuat jahat kepada Anda, yaitu dia, bukan saudara. Tapi ternyata kita perlu mengambil keputusan dan memaintain pikiran kita. Ya udah, dia buat yang seperti ini, saya tidak mau. Saya tersakiti boleh, tapi saya meminta kepada Tuhan supaya saya bisa mengampuni, supaya saya bisa terbebas dari beban-beban yang berat. Hidup sudah berat, saudara, jangan diperberat lagi, gitu kan saudara. Jadi yang pertama kita harus ngecek hati, yang kedua kita harus memutuskan untuk memiliki pikiran yang positif, saudara. Anda akan menjadi pribadi yang ringan, saudara, dan itu perlu di-maintain, itu perlu dilatih setiap hari. Saya pun hari-hari ini sedang melatih untuk tidak terpengaruh dengan situasi kondisi, untuk kita menghadapi berbagai orang dengan tipe, dengan karakter yang berbeda-beda, saudara. Banyak sekali. Ada orang yang sengaja menjahati kita, ada orang yang tiba-tiba menjahati kita tanpa sebab. Ada orang yang memang dari sananya memang udah pikiran jahat, saudara. Ada orang yang tadinya kita baik, itu juga bisa dibalas dengan jahat. Siapa yang bisa menilai dan bisa memaksa orang untuk baik sama kita? Kita tidak bisa untuk please everyone. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita perlu menjaga hati dan perlu mengambil respon yang baik kepada orang yang baik ataupun orang yang tidak baik dengan kita. Ya udah, pukul rata aja lah, ya udah saya mau positif aja. That's it. Saudara, selesai. Kita berdoa. Kalau ada yang kita salah, ya kita perlu koreksi. Kalau ada yang perlu kita salah dan minta maaf dan kita tahu orangnya, ya kita perlu bereskan dengan baik-baik, saudara. Tapi kalau ada yang kemudian kita rasa juga kita nggak buat salah, ya kita jaga hati aja. Saudara, kita tidak bisa memaksa orang untuk menyukai kita. Kita tidak bisa memaksa orang untuk berpikiran dia harus berpikiran baik kepada kita, karena setiap orang punya pilihan, betul saudara? Tapi kita bisa mengambil keputusan untuk mengambil respon-respon yang baik, saudara. Karena yang rugi kan bukan kita. Kalau kita tetap berpikiran positif, orangnya jengkel, marah, kesel, pikirannya negatif, mungkin jelekin kita di mana-mana, atau mulai iri dan mulai berpikiran berprasangka, mulai merencanakan hal-hal yang tidak baik tanpa kita sadari, saudara. Ya itu kan urusan mereka. Urusan kita ya udah keep going aja, tetap baik aja, tabur yang baik. Karena saya selalu percaya tabur tuai itu ada, musimnya itu tetap ada. Dan itu ada firman Tuhannya. Selama matahari masih bersinar, dikatakan, selama bumi masih mengeluarkan semua hal-hal yang baik, selama rencana Allah masih ada, kuasa Allah masih bekerja, saudara, tabur tuai itu masih ada. Ketika engkau mulai menabur hal-hal yang positif, engkau juga akan menuai pikiran-pikiran yang baik. Ketika engkau mengizinkan pikiran yang negatif, sekali dua kali gak apa-apa, tapi terus menerus, dan engkau bumbuhi, komporisasi, dan mulai curigation, dan mulai menaruh pikiran-pikiran negatif, ditambah teman-teman sekeliling yang mulai kasih api, selesai, saudara. Buat apa? Anda sedang menghambat berkat Tuhan. Anda sedang menghambat setiap rencana Allah yang besar. Dan saudara, kita sedang membawa kehidupan kita mengikuti Tuhan, menjadi karakter-karakter yang tidak menyukakan hati Tuhan. Dan buat apa, saudara? Berhenti berdoa, berhenti ikut Tuhan, berhenti melayani Tuhan, berhenti baca Alkitab. Sekalian aja, kalau kita memang dengan sengaja ingin menghancurkan hidup kita.
Dan ini proses. Tapi kalau saudara mengambil keputusan, I choose, saya memilih untuk menjaga hati karena saya tahu Tuhan itu Maha tahu. Mazmur 139, Anda duduk, Anda berdiri, Anda berbaring, mikir, belum ngomong, basi di pikiran, Dia tahu saudara. Dan perikopnya itu Tuhan Maha tahu. Sebab itu jika saudara mulai berpikir negatif, ya urusan saudara dengan Tuhan. Sebab itu saudara akan melihat ada orang yang kenapa dipromosi tinggi, kenapa dipercayakan lebih saudara. Ya mungkin dia diperlakukan tidak baik dan dia menjaga hati, menjaga pikiran, tetap merendah, tetap sabar, tetap mengalah. Diperlakukan tidak baik, nggak apa-apa. Dibaikin orang dan dijahatin orang balik, nggak apa-apa. Sebab itu saran saya bagaimana supaya saudara nggak sakit hati dan mulai ingin membalas atau iri dan yang lain. Saudara, ketika engkau melakukan kebaikan, lupakan itu. Lupakan itu, sebesar apapun, sekecil apapun, lupakan itu. Jangan berharap orang itu berbuat baik lagi kepada Anda, karena Anda sedang memiutangi Tuhan. Ketika engkau berbuat baik, engkau sedang memiutangi Tuhan. Engkau sedang menabur hal yang baik, dan surga tidak pernah bisa menahan itu saudara. Jadi pilihannya hanya simpel. Anda mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, atau memang mau antara Tuhan dan bukan Tuhan. Ya Tuhan dan bukan Tuhan itu nggak ada pilihan lain. Abu-abu nggak ada. Ikut Tuhan atau iblis. Firman Tuhan berkata ketika ada kebencian, ketika engkau membenci saudaramu, Anda sedang menjadi seorang pembunuh. So what apa? Buat apa saudara? Capek-capek ikut Tuhan belasan tahun dan Anda membiarkan hatimu itu jadi pembenci, pembunuh manusia. Buat apa saudara? Sekali dua kali Anda mulai dikecewakan, sakit hati, nangis aja di hadapan Tuhan, berlutut, lepaskan pengampunan. Masih nggak mampu lagi, masih terngiang-ngiang, ya need proses saudara ya, perlu waktu. Jadi perlu waktu untuk benar-benar kita beres. Tapi kan kalau keputusan kita ya udah selesai, saya mengampuni, saya tidak mau iri, saya tidak mau balas, selesai saudara. Roh Kudus akan mampukan kita saudara. Mungkin beberapa harilah kita nangis, beberapa harilah ketika ada orang yang mungkin Anda tidak harapkan mengecewakan Anda, jual di luar dan yang tidak Anda harapkan terjadi. Mungkin nangisnya beberapa waktulah saudara. Tapi setelah itu kan Anda bisa, Tuhan terima kasih, lewat orang ini saya dibentuk. Tapi saya tidak mau membalas dengan iri, tidak mau membalas dengan membenci. Dan karena itu ada teman-temannya, tidak mau membalas balikin gosip, tidak mau membalas dengan menjelekkan dia, kompor lagi saudara, emberisasi dan yang lain. Buat apa? Firman Allah berkata pembalasan itu hak Tuhan. Jadi jangan ambil bagian Tuhan saudara. Aman sayang, aman. Itu kata orang Papua saudara ya. Jadi apa yang kita lakukan kemudian ketika kita menjaga hati? Yang kita perlu lakukan saudara, kalau Anda perlu dukung orang itu, dukung orang itu. Kalau Anda perlu memberi apresiasi kepada orang itu, lakukan itu. Do good. Dan Anda akan melihat bahwa itu akan dibalik saudara. Kalau Anda bisa mendoakan dia, doakan supaya dia sukses. Kalau Anda mendengar dia sedang sakit, sedang mengalami masalah, kirim makanan, doakan dia, kasih kata-kata pengharapan. Anda sedang menaruh bara api, Anda sedang setuju dengan surga untuk mengampuni dan melepaskan berkat. Dan saudara akan melihat bukan Anda yang berusaha untuk membela, nanti Tuhan sendiri saudara. Dan itu saudara akan lihat, every day saudara akan lihat dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, itu kenapa kita perlu menjaga hati? Karena hati itu sangat licik saudara. Firman Allah berkata seperti ini saudara. Mazmur 139, selidiki aku ya Allah, kenal hatiku, uji aku. Wah ini berat banget. Kalau uji berarti saudara siap-siap dikecewakan orang, siap-siap diperlakukan seperti itu saudara. Karena akan ketahuan hati kita tuh seperti apa. Berapa lama Anda mengikut Tuhan, berapa lama Anda tahu firman, sekolah Alkitab. Mau firman Allah itu Anda sudah di luar kepala sampai lupa saudara ya. Itu nggak menjadi ukuran. Ada orang yang udah tahu firman, ada orang yang melayani nggak berhenti, ada orang yang dari dulu aduh all out luar biasa, tapi memiliki hati yang jahat dan tahu itu. Tapi buat apa? Nggak berhenti jelekin orang. Halo, hari gini saudara tiba-tiba Tuhan datang, selesai saudara. Jadi firman Allah berkata Mazmur 26, uji aku, selidiki aku. Bahkan firman Allah berkata dalam Yeremia 17 ayat 10, aku Tuhan yang menyelidiki hati. Wah ini dalam saudara. Ketika dia selidiki hati Anda sedang tersakiti, itu jauh lebih baik. Karena firman Allah berkata Tuhan itu tinggi di tempat yang mulia, tapi dia ada di orang yang hatinya hancur. Saya sering mengalami dan banyak kali melewati proses demi proses. Dikecewakan orang, ditikam dari belakang, nggak ngomong ini, diembarisasi. Kita ngomongnya
ubi jadinya kolak, saudara ya. Nama ke bawah-bawah, aduh itu mah sering banget. Tapi keputusan saya ketika itu pasti kecewa lah, pasti. Tapi saya mengambil keputusan, ya udah that's it. Saya serahkan ke Tuhan. Kalau memang ada kesempatan harus membela, boleh. Tapi kadang kan kita membela jadi tambah runyam. Jadi yang saya lakukan ketika itu, dulu mungkin kadang saya ada kesempatan membela, tapi beberapa waktu terakhir ya, saya belajar banyak bagaimana menjaga hati, bagaimana membangun hubungan, banyak sekali. Jadi Tuhan izinkan, dan saya mulai evaluasi, Tuhan, saya bilang, saya ini mau bersama dengan Tuhan nih. Kalau udah pengangkatan, saya mau terangkat, saya mau bersama dengan Tuhan. Udah capek puluhan tahun mengikut Tuhan, melayani Tuhan, dan jatuhnya cuma di situ doang, saudara. Halo. Jadi saya bilang, oh Tuhan, saya mau jaga, saya mau benar-benar atur, saya harus putuskan. Dan ketika saya memutuskan untuk apapun itu, whatever, saya akan memilih untuk berpikiran positif. Kalau memang ada kesalahan ya saya introspeksi, kita maaf. Tapi kalau ada yang kita nggak ngerti, ya kita berdoa aja. Kita dengar orang seperti ini, orang jahatin kita, orang perlakuan yang tidak baik, forgive, lepaskan berkat. Hidup jadi ringan, hidup nggak berat. Ternyata seperti itu, saudara. Itu bertahun-tahun juga. Jadi saya baru lihat, oh iya, berat kan ketika engkau diperlakukan tidak baik dan engkau kaget, shock pasti, saudara ya. Karena apa, saudara? Kadang kalau orang udah nggak suka, mau kita buat baik pun salah terus di mata dia. Jadi buat apa, saudara ya? Jadi kalau memang sometimes kita harus memutuskan. Kalau memang kita sudah mengampuni dan kita sudah lepaskan berkat, tapi juga pergaulan itu berpengaruh. Ini yang terakhir yang saya pengen bahas, saudara. Ketika kita sudah ambil putuskan, kita udah cek hati, jaga hati, kita putuskan untuk tidak menjadi iri hati, dan kemudian kita sudah oke, saya mengampuni, oke, saya nggak mau iri, saya mau lepaskan berkat. Saudara, sometimes kita perlu juga untuk melihat ada hal-hal yang oh saya nggak kuat di sana nih. Kalau saya lama-lama sama orang-orang kayak gini, misalnya, saudara, negatif terus, nggak bisa lihat kekurangan orang, saudara ya. Ya kita bisa introspeksi setiap hari lah, saudara. Kita salah, kita kurang lagi, aduh salah lagi. Tapi kalau terus menerus, saudara bisa menilai sendiri. Jadi sebab itu firman Allah berkata, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Kita tidak boleh, nggak usah juga tiba-tiba hengkang, nggak juga, saudara. Tapi kalau ada hal yang kita nggak perlu pikir, nggak usah pikir. Intinya seperti itu. Kalau ada hal yang kita nggak perlu urus, jangan diurus, saudara ya. Jadi kepoers. Jadi kalau memang bukan bagian kita, ngapain, saudara ya. Itu yang saya akhirnya putuskan. Karena saya nggak mau ikut Tuhan capek-capek, tapi kemudian akhirnya saya juga bermasalah terus. Benar kan? Kita dikecewain, kita kesel juga, balas, waduh. Jadi buat apa? Kita sakit hati, kemudian kita mulai memiliki hati yang tidak baik, saudara. Atau kita terus dikecewakan. Lama-lama kita juga bisa jadi pahit, kita bisa jadi tawar, ketemu orang jadi gimana lah, saudara ya. Tapi kita diajar anak Tuhan mengampuni, melupakan, lepaskan berkat. Tapi jika ada pergaulan-pergaulan yang enggak banyak hal yang baik, buat apa, saudara ya? Jadi kita perlu juga memutuskan. 2021 tuh Tuhan ingatkan satu statement, saya harus mulai memiliki keputusan, memiliki prinsip kehidupan. Itu akan membawa saya, membawa seisi keluarga saya, membawa seluruh orang-orang di sekitar saya untuk bisa menjadi lebih baik, better, saudara. Dan bisa lebih mengasihi Tuhan, dan bisa ada buah-buah kebenaran yang mulai muncul, saudara. Karena firman Allah berkata, Tuhan itu memegang rahasia hati kita. Dan itu yang saya tahu, dan Tuhan selalu ingatkan, kalau kamu gak mampu berlutut aja nangis, nanti soal yang lain itu bagian Tuhan. Itu saya selalu tahu. Semakin saya diuji, semakin saya merendah. Ya udah gak apa-apa. Itu membuat saya tetap semakin hari dijaga Tuhan supaya merendah. Kenapa kita direndahkan? Mungkin karena Tuhan tahu kita belum cukup rendah. Ya udah biarin aja. Lewat proses engkau diperlakukan seperti itu, membuat saudara rendah hati. Saudara, dan apa yang kenapa kita memang perlu memiliki prinsip, perlu kita menjaga hati, perlu kita menjaga pergaulan. Even itu di antara anak-anak Tuhan. Halo, saudara ya. Sorry to say, kadang saudara orang gereja, sorry saudara ya, justru yang banyak ngompor di mana-mana, yang banyak bermuka 3 lah, 2 lah, di depan baik, di belakang ditikam, itu sering banget.
Tapi kita tidak bisa menghindari. Kita anak Tuhan yang sedang diproses. Karena lewat itu kita menjadi dewasa. Lewat itu kita masuk surga. Karena kalau kita nggak jadi dewasa lewat ujian, ya susah juga saudara ya. Jadi kita perlu mengambil keputusan, mana yang saya mau ikuti. Kalau pergaulan ini nggak baik, saya yang harus menjadi baik supaya saya bisa mempengaruhi mereka. Jadi kita observe semua yang negatif ini, tapi kita peras lagi seperti spons. Tapi kita mulai alirkan kasih Allah, alirkan air kehidupan, alirkan hal-hal yang positif. Sehingga pergaulan itu tidak membuat kita keikut saudara, tapi kita yang mempengaruhi mereka. Kita yang bawa damai, kita yang bagus-bagus aja saudara ya. Dan itu akan dilatih hari lepas hari. Saya masih latihan sampai hari ini saudara ya. Karena firman Allah berkata dalam Yeremia 17 ayat 9, adapun hati itu penipu, dan terlebih lagi pada segala sesuatu, sekali-kali ia tidak berketentuan, tidak jelas. Tidak jelas. Siapa gerangan yang boleh mengetahui isinya? Orang di depan baik-baik, aduh kalem. Oh saudara, jangan salah, belum tentu di dalam tuh udah penuh tikaman. Saudara, saudara ya, kita nggak ada yang tahu. Nah, keputusan lagi sekali lagi. Ambil keputusan karena kita tahu buat apa kita hidup, mengasihi Tuhan. Kita bisa gagal, kita kecewa, jengkel dan yang lain, mulai iri hati, mulai pengen rendahin orang, mulai pengen berniat jahat atau mulai punya agenda-agenda. Saudara, putuskan. Aku mau menjaga hati, aku mau masuk surga lah intinya. Aku mau Tuhan senang, aku tidak mau berkat tertutup, aku mau berpikiran positif. Karena ketika kita berpikiran positif, ketika kita mulai melapaskan berkat, kita mulai taruh pikiran ini, Tuhan saya nih kecewa, jengkel, tapi saya mau mengasihi Tuhan. Saya mau mengasihi orang itu saudara. Ketika ada orang lebih hebat, dukung dia, kasih apresiasi. Dan kalau ada orang-orang yang saya katakan tadi prinsip terakhir, kalau memang tidak ada hal yang baik dari suatu hubungan dan kemudian memang tidak ada ikatan sama sekali juga, dan tidak ada hal yang sedang dikerjakan saudara, dan tidak ada hal yang mungkin yang dihasilkan dari sebuah hubungan negatif terus dan yang lain, saudara pilih saudara. Firman Allah berkata, ada firmannya loh, tandai bahkan keluar. Keluar artinya maka hindari orang-orang yang berpikiran negatif, orang-orang yang hanya menghancurkan hidup Anda, yang hanya merusak hidup kita saudara. Sehingga saudara terbebas dari iri hati. Karena iri hati itu ditimbulkan ketika saudara lihat orang lebih hebat, ketika Anda jengkel dengan orang, ketika Anda mulai sakit hati, dan itu adik kakaknya lah kurang lebih. Saudara, hari ini mungkin di tempat kantor, di tempat pekerjaan banyak terjadi seperti ini saudara. Dan kunci yang paling terakhir saudara, miliki hati yang rendah hati. Itu kuncinya. Anda tidak akan mengizinkan terus-menerus jengkel, iri hati itu bertahta dalam hati kita. Kalau kita miliki rendah hati, mau Anda direndahkan seperti apapun, ya wis gitu saudara ya. Ya sudah gitu saudara. Nanti Tuhan yang akan angkat. Firman Allah berkata, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, bukan di bawah orang. Tidak ada orang yang dapat mempromosikan Anda melebihi Yesus mempromosikan saudara. Tidak ada orang yang dapat mengangkat Anda seperti Tuhan mengangkat Anda. Jadi ketika engkau direndahkan, siap-siap engkau diangkat tinggi. Ketika engkau mengalami hal-hal yang tidak baik dan engkau merespon dengan baik, engkau menjaga hati, engkau berpikiran positif, engkau melepaskan berkat, dan engkau terfokus kepada Tuhan, engkau merendahkan hidupmu di hadapan tangan Tuhan, siap-siap tangan Allah mengangkat Anda. Siap-siap penolong yang luar biasa membela engkau. Siap-siap promosi datang. Ada firman Allah berkata, bukan dari timur, bukan dari barat datangnya peninggian, tapi Allah mengangkat yang satu, merendahkan yang lain. Dan firman Allah berkata, dia membenci orang yang congkak, orang yang iri itu karena dia sombong. Dia gak mau orang lain lebih dari dia, dia mau dia paling atas saudara. Tapi ketika engkau ingin merendahkan, Tuhan yang akan angkat saudara. Dimanapun Anda berada, Bapak Ibu Saudara sekalian, miliki kerendahan hati. Sering-sering cek hati Anda dan saya, dan ambil keputusan. Ketika orang memperlakukan tidak baik, forgive them, lepaskan pengampunan, pikir yang positif yang ketiga, dan kemudian ambil prinsip untuk bergaul, untuk punya keputusan dalam segala sesuatu. Hal-hal yang tidak membangun saudara, forget it. Hal-hal yang membangun itu yang Anda fokus. Harus ada prioritas. Dan kemudian saudara akan menjadi pribadi yang terus maju, tidak mundur. Dan saudara menjadi pribadi yang ingin hanya menyenangkan hati Tuhan, karena dia menilai hati. Dia tahu isi hati Anda dan saya. Tidak ada yang terselubung saudara. Dan ada satu yang
statement yang saya sangat diberkati, saudara. Saya tutup dengan ini. Suatu statement berkata seperti ini, jika Tuhan menjauhkan orang-orang dari Anda, mungkin orang-orang ini membicarakan Anda di belakang yang Anda tidak dengar, tapi Tuhan dengar. If God remove people from you, mungkin karena dia mendengar ada pembicaraan di belakang yang Anda tidak dengar, tapi Tuhan dengar. Jadi kalau kadang-kala Tuhan mengizinkan ada orang-orang yang berniat jahat kepada Anda, kemudian Tuhan yang halau, Tuhan yang mulai atur, saudara, itu karena Tuhan yang maha tahu. Sebab itu firman Allah berkata, jaga hati, karena dia maha tahu. Anda tidak bisa bersembunyi, saudara. Iri hati akan membawa Anda kepada kecelakaan, mara bahaya, hal-hal yang buruk. Anda tabur, Anda tuai. Buat apa, saudara? Sebab itu stop. 2021 pandemi melanda, tapi Anda semakin mengasihi Tuhan. Anda fokus, Anda punya prinsip. Aku mau menjaga hati karena ingin masuk surga. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Life is beautiful. Hidup itu indah, hidup itu ringan jika engkau menjadikan Tuhan segala-galanya, menjaga hati, dan semua yang berat engkau singkirkan, dan engkau hidup dengan anugerah Allah, dengan kekuatan Allah. Anda sanggup mengampuni, sanggup mengasihi, sanggup untuk melihat orang lain sukses. Dan firman Allah berkata, saudara, kita harus melihat orang lain itu berbahagia. Saudara, firman Allah berkata seperti ini, menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Jadi kalau ada orang sukses, engkau harus sukacita, engkau harus bahagia. Kalau ada orang diangkat tinggi, engkau harus kasih jempol, engkau harus dukung. Itu yang membuat hati Anda tidak akan timbul iri hati dan membuat engkau menjadi pribadi yang menyukakan Tuhan. Demi nama Yesus, jadikan kami pribadi yang memiliki hati tulus, murni, tidak bercela seperti yang Kau mau. Buat kami menjadi pribadi pembawa damai, pembawa kasih, dan kami boleh menjadi pribadi yang membawa kebahagiaan di sekeliling kami. Kami menjadi pribadi yang punya prinsip, tidak takut akan apapun, dan memiliki keputusan untuk bergaul dan membawa berkat damai dimanapun Engkau mengutus kami. Demi nama Yesus kami ucap syukur. And everyone say amen, amen. Keep your heart, jaga hati kita, dan tetap menjadi pemenang. Never giving up. God bless you. Terima kasih untuk setiap waktu telah diberikan kepada Revival Worship Church untuk Bapak Ibu Saudara boleh bergabung dan tidak bosan-bosan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di dalam Revival Worship Church. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan adalah bagian dari ibadah. Tidak ada paksaan, tidak ada nominal yang dipaksakan untuk kita berikan, tapi semua itu datang dari kerelaan dan kesadaran kita untuk kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, Engkau sudah sangat baik, memberkati, menolong, dan campur tangan dalam seluruh hidup kami. Dan kami ingin memberikan persembahan yang merupakan berkat daripada Tuhan. Kami ingin memberikan perpuluhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat taburan berkat yang Kau berikan kepada kami, dan kami ingin mempersembahkannya bagi Engkau, biar Engkau memberkati semuanya. Engkau sendiri yang mengupahi dan memberkati dengan limpahnya. Demi nama Yesus, semua yang percaya dengan sukacita kita memberikan persembahan. Katakan amin. Bapak Ibu boleh mentransferkan ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama bergabung, welcome to Reward Church. Kami sangat senang sekali boleh bergabung bersama. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk tertanam dan bertumbuh bersama, Bapak Ibu boleh mengirimkan nomor Anda lewat WhatsApp yang tertera, supaya kami rindu untuk mengenal Bapak Ibu Saudara, dan kita boleh saling menguatkan dan bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu yang memiliki beban doa, atau ada keluarga yang sedang sakit, mengalami masalah, dan pergumulan-pergumulan yang lain, saudara boleh mengirimkan beban doa dengan lewat WhatsApp yang tertera di layar ini. Sekali lagi, jangan pernah menyerah dalam kehidupan ini, karena Tuhan masih bekerja dan Dia berkuasa. Firman Allah berkata, Dia hidup, selalu ada hari esok. Sampai bertemu lagi dalam ibadah berikutnya, baik revival service maupun dalam miracle service. Ada doa malam dan juga ada reward kids setiap hari Minggu jam 11.15 bersama kakak-kakak akan melayani untuk anak sekolah minggu, dan juga ada pemuritan dan ada ibadah-ibadah yang lain. Saya rindu dan kami rindu, Pastor Dave bersama saya, Jacqueline, kami rindu untuk kita boleh bergandengan tangan bersama melayani Tuhan dan membagikan kabar baik. Never giving up. Sampai bertemu. God bless you as always.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah di akhir daripada ibadah ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, maka kita saudaraku akan menerima berkat daripada Tuhan. Maka itu saat ini kita boleh mengangkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir daripada ibadah ini. Kami tahu Tuhan, Engkau menyertai kami dan meteraikan setiap firman Tuhan yang Tuhan telah sampaikan. Meteraikan itu dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, biar Engkau sendiri yang melepaskan berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan akan buat berhasil. Tuhan memberkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.